Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Budi Irsyad, salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al-Kifayah Riau, untuk menyampaikan sebuah pidato tentang sejarah. Dan ini adalah tugas dari sekolah kita, yaitu dengan mata kuliah Pendidikan dan Kewarganegaraan bersama dosen kami, yaitu Bapak Denny Jaya Saputra, SSOS MH. Baik, untuk kesempatan yang berbahagia ini, judul sejarah yang terjadi di Indonesia itu kita petik dari kisah tentang Perang Padri. Perang Padri ini disebabkan pada mulanya adanya perbedaan prinsip mengenai agama, yaitu di antara kaum adat dan kaum Padri. Pertentangan ini terjadi karena kelompok kaum Padri ingin mengubah kebiasaan buruk yang terjadi pada masyarakat kaum adat. Bermula dari kepulangan 3 orang jemaah haji dari Mekah pada tahun 1803 Masehi, yaitu 3 orang diantaranya, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna yang dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Gerakan pembaharuan Islam tersebut dikenal dengan Gerakan Padri, karena mereka telah menunaikan ibadah haji di Mekah. Diketahui kebiasaan kaum adat dalam kesehariannya itu sering melakukan maksiat seperti perjudian, sabung ayam, minuman keras, kemudian penggunaan hukum matriarkat untuk pembagian warisan. Sebelum pertentangan ini terjadi, sudah terjadi perundingan antara kaum Padri dan kaum adat yang tidak menemukan titik kesepakatan. Sehingga meskipun kaum adat sudah pernah berkata akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, namun masih mereka tetap menjalankannya. Hal tersebut membuat kaum Padri marah dan beberapa nagari di Pagaruyung bergejolak. Perang Padri pun kemudian meletus, yaitu sebagai perang saudara yang melibatkan suku Minang dan suku Mandailing. Pada masa perang tersebut, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan. Nanti kita sebutkan siapa saja yaitu yang Harimau yang Salapan tersebut. Dan kaum adat dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsyah. Kronologi Perang Padri itu setelah kaum Padri melakukan berbagai cara untuk mengajak kaum adat untuk meninggalkan maksiat dan mengikuti syariat Islam. Meletuslah perang tersebut pada tahun 1803 Masehi. Puncak perang saudara ini terjadi pada tahun 1815 Masehi, di mana kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung, sehingga pecah perperangan di Koto Tangah.
Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan Pagaruyung. Dan kaum Padri berhasil menekan kaum adat. Saat itu kaum Padri dipimpin oleh Halimaunan Salapan, yaitu Tuanku Nanrenceh, kemudian Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tan Busai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sike, dan Tuanku Barumun. Nah, ini mereka dikenal dengan Harimaunan Salapan. Kemudian kepemimpinan Harimaunan Salapan ini hampir membawa kaum Padri kepada kemenangan dalam perang Padri. Namun, kemudian pada tahun 1821, kaum adat terdesak meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1822 Masehi, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri dan keluar dari kerajaan Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Benteng Voor van der Kapellen. Sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di daerah Lintau. Pada tanggal 10 Juni tahun 1822 Masehi, pergerakan pasukan Belanda di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri. Namun pasukan Belanda terus melaju ke Luahagam. Pada tanggal 14 Agustus 1982, tanggal 14 Agustus tahun 1822, dalam pertempuran di Baso yang membuat pemimpin pasukan Belanda yaitu Kapten Goffinet menderita luka berat. Kemudian meninggal pada tanggal 5 September 1822. Pada bulan September tahun 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus ditekan oleh kaum Padri yang terus menyerang. Yang pada waktu itu dipimpin oleh Tuanku Nanrenceh. Seterusnya pada tanggal 13 April tahun 1823, setelah mendapatkan tambahan pasukan, maka Letnan Kolonel Raff mencoba kembali menyerang Lintau. Namun kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan sehingga pada tanggal 16 April tahun 1823 Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Pada tahun 1824, raja terakhir Minangkabau yaitu yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsah kembali ke Pagaruyung atas permintaan dari Letnan Kolonel Raff. Namun pada tahun 1825 beliau wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Pada tanggal 15 November 1825 disepakati perjanjian Masang, periode gencatan senjata yang disepakati antara pasukan Belanda dan kaum Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Saat itu memang posisi pemerintahan Hindia Belanda tengah kewalahan dikarenakan menghadapi berbagai perperangan yang terjadi di Eropa dan di Pulau Jawa, yaitu Perang Diponegoro yang menguras dana pemerintahan Belanda. Selama periode gencatan senjata inilah Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan merangkul kembali kaum adat sehingga akhirnya muncullah satu kesepakatan yang diberi nama yaitu Plakat Puncak Pato atau
Ini ya, ini yang terjadi di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar. Kesepakatan ini berbunyi yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berdasarkan kepada agama Islam dan agama Islam berdasarkan kepada Al-Quran, kitabullah, dan menjadi puncak revolusi Islam dalam adat Minangkabau. Perang saudara yang berlangsung pada tahun 1803 hingga tahun 1821 dan telah merugikan kedua belah pihak, baik harta maupun korban jiwa, itu pun berakhir. Akhirnya Perang Diponegoro mengembalikan kekuatan Belanda. Karena Perang Diponegoro sudah berakhir dan dimenangkan oleh Belanda yang kembali mencoba untuk menundukkan kaum Padri. Keinginan kuat Belanda untuk menguasai perkebunan kopi di kawasan pedalaman Minangkabau membuat mereka melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan menyerang Nagari Pandai Sike. Diketahui Nagari Pandai Sike adalah nagari yang memproduksi mesiu dan senjata api. Belanda juga membangun benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya. Pada tanggal 11 Januari tahun 1833, kaum Padri pun dan kaum adat telah bersatu melakukan penyerangan pada beberapa kubu pertahanan dari Belanda. Belanda yang menyadari keadaan telah berubah, kemudian mengeluarkan plakat panjang yang berisikan pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negari tersebut, akan tapi untuk berdagang dan menjaga keamanan. Sebagai Belanda, alasan bahwa untuk menjaga keamanan, membuat jalan, membuat sekolah, dan akan memerlukan biaya. Maka penduduk setempat diwajibkan untuk menanam kopi dan menjualnya kepada Belanda. Perlahan-lahan Belanda menyusup dan melakukan penyerangan hingga pada tahun 1837 benteng pertahanan Tuanku Imam Bonjol dikuasai oleh Belanda. Bahkan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap. Perperangan berlanjut sampai akhirnya benteng pertahanan terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu, Rokan Hulu yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol juga jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 28 Desember tahun 1838. Perang Padri pun dianggap selesai dengan kemenangan jatuh ke pihak kolonial Belanda. Sementara Tuanku Tan Busai bersama sisa-sisa pengikutnya terpaksa pindah ke negeri Sembilan di Semenanjung Melaya, Malaysia. Kerajaan Pagaruyung akhirnya pun menjadi bagian dari Pax Nederlandica di bawah kendali pasukan Hindia Belanda. Dampak dari Perang Padri yang berlangsung selama 20 tahun lebih kurang, yaitu praktis memakan korban dari sesama kaum Padri dan kaum adat, yaitu orang Minangkabau dan orang Batak Mandailing. Dampak yang langsung dirasakan setelah Perang Padri adalah jatuhnya kerajaan Pagaruyung yang ada di wilayah Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda. Selain itu, Tuanku Imam Bonjol yang tak sudi menyerah begitu saja kepada Belanda harus ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Dan akhirnya dibawa lagi, diasingkan ke Lotak, Minahasa,
dekat Manado. Dan qadarullah beliau Tuanku Imam Bonjol itu meninggal dunia di Lotak Minahasa Manado pada tanggal 8 November 1864 Masehi. Namun dampak perang Padri bagi penduduk setempat akhirnya lahirlah persatuan, yaitu para pemimpin tradisional, yaitu kaum adat, dan para pemimpin dari kaum agama. Jadi mereka bersatu dan sepakat menyerang kembali pasukan Belanda. Baik, itu saja mungkin sedikit sejarah tentang Perang Padri yang bisa kami jelaskan. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu dan pelajaran dari ini. Dan terima kasih banyak, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian dan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.